Water heater ini merupakan suatu alat yang bisa dibilang wajib kalau kita mau membuka kos eksklusif. Halo teman-teman, kembali lagi ketemu dengan Andi di sini di channel King Kos, si Raja Kos. Pada video hari ini saya akan membahas satu topik tentang water heater atau pemanas air. Water heater ini merupakan suatu alat yang bisa dibilang wajib kalau kita mau membuka kos eksklusif. Karena kita memberikan kenyamanan lebih kan kepada orang yang kos di kos eksekutif, yaitu dia bisa mandi air panas, dia nggak kedinginan kalau pas mau mandi meskipun pagi-pagi gitu. Nah, tapi teman-teman mungkin banyak yang bingung kira-kira water heater seperti apa nih yang cocok yang harus dipakai untuk di kos-kosan, ya kan? Kalau saya udah pernah coba macam-macam. Water heater itu kan ada macam-macam tipenya. Ada tipe yang pertama itu tipe yang tenaga matahari, ya kan? Itu biasanya besar, itu kapasitasnya itu ada yang 200 liter, ada yang 300 liter, ada yang 500 liter, itu dipasang di atap gitu. Itu nanti pakai tenaga matahari sekaligus ada listriknya juga. Jadi hybrid. Sebenarnya kalau yang dibilang tenaga matahari itu sebenarnya hybrid ya. Sebenarnya kalau pas mataharinya cerah, panas, itu listriknya itu dia tidak akan tersambung. Jadi listriknya itu dia akan otomatis tersambung kalau termostat yang ada di dalam alat tersebut menunjukkan bahwa air itu sudah tidak mencapai 70 derajat, akhirnya otomatis listriknya itu nyala supaya bisa tetap menjaga supaya suhu airnya itu tetap di angka 70 derajat. Tapi kalau panas terik, biasanya listriknya itu nggak kepake. Tapi yang jadi masalah kalau hujan atau mendung di musim hujan itu kan biasanya matahari nggak ada tuh. Nah itu biasanya kita pakai listrik. Nah itu yang pertama tuh yang masalah water heater yang tipe yang tenaga matahari ya. Terus yang kedua ada yang pakai tenaga listrik itu yang portable. Portable itu dia dipasang di tiap kamar mandi. Jadi satu kamar mandi satu, satu kamar mandi satu. Nah itu ada dua macam juga, yaitu yang instan dan kemudian yang kedua adalah yang pakai tangki. Kalau yang pakai tangki itu juga macam-macam tangkinya. Ada yang 10 liter paling kecil, ada yang 15 liter, ada yang 20 liter, ada yang 100 liter tergantung kebutuhannya mau dipakai untuk mau cover berapa banyak orang mandi. Berikutnya adalah yang instan ya, yang listrik yang tangki sama listrik yang instan. Kalau listrik yang instan itu biasanya nggak ada tangkinya. Biasanya dia langsung memproses air dari keran masuk di alatnya itu, keluar tuh langsung air panas. Nah, itu ada masing-masing itu ada ini ya, ada kelebihan dan kekurangannya, nanti akan saya bahas. Terus yang ketiga tipenya adalah yang memakai gas. Jadi pakai tabung gas gitu ya, disambung pakai tabung kayak kompor gitulah. Nah, dari beberapa jenis tipe water heater itu semua udah pernah saya coba karena saya punya kos kan ada banyak ya, jadinya saya bisa secara leluasa itu trial tuh satu kos pakai ini, terus kos yang itu pakai ini. Jadi saya bisa tahu apa sih kelebihannya, apa sih kekurangannya di masing-masing water heater tersebut. Nah, kita bahas dulu yang tadi ya. Yang pertama itu adalah water heater yang tenaga surya. Kos saya yang pertama itu 22 kamar, itu pakainya itu tenaga surya. Saya pakai itu kalau nggak salah itu yang kapasitasnya 350 liter, saya pakai dua. Jadinya saya paralel gitu 700 liter. Karena apa saya pakai dua? Karena survei orang mandi itu, menurut survei ya, itu sekali mandi itu membutuhkan air panas sebanyak 10 liter. Nah, kalau waktu itu kos saya 22 dengan bednya besar, kapasitasnya double. Jadi kalau 22 kamar, kalau penuh semua kita anggap maksimal itu kan berarti 44 orang. Kalau 44 orang kalau dikali 10 liter sekali mandi di pagi hari itu butuh 440 liter air panas. Nah, kalau saya tadi pakai 350 liter kapasitas kali 2. Jadi kan 700 liter itu masih ada cadangan sisa itu buat kalau yang nanti mandi di malam hari atau di sore hari. Nah, yang jadi masalah, kelemahannya kalau water heater yang pakai tenaga surya itu kalau
pas mendung, pas hujan, itu biasanya boros di listrik karena otomatis termostatnya itu dia mengaktifkan, karena termostatnya itu mendeteksi, oh airnya ini ternyata kurang panasnya nih, cuma kurang dari 70 derajat. Akhirnya dia memicu si listrik untuk mengalir gitu ya. Nah, jadi akhirnya listriknya tuh kesedot banyak di situ karena satu water heater yang 350 watt itu listriknya itu pemakaiannya kalau nggak salah 1400 watt, kalau nggak salah ya 1400. Berarti kalau dua itu kita butuh 2800 watt, dan itu pada saat mendung, pada saat hujan itu akan kepake terus. Apalagi kalau orang yang mandi itu banyak, dan orang yang mandi itu mandinya tuh nggak di 1 jam gitu ya, nggak di satu, misalnya pagi jam 8 semua gitu ya mandinya bareng, itu akan lebih irit dibanding dia mandinya itu jamnya tuh beda-beda. Itu mereka berarti kita membutuhkan pemanasan yang terus-menerus itu supaya menjaga supaya air itu di tangki itu tetap panasnya di atas 70 derajat. Nah, itu kelemahannya untuk water heater yang tenaga surya. Tapi kelebihannya dia itu kalau pas lagi musim kemarau dan tidak hujan, tidak mendung, itu pemakaian listriknya itu sangat hemat karena bisa dibilang itu sama sekali nggak pakai listrik. Nah, terus model yang kedua yaitu yang tenaga listrik. Tenaga listrik itu seperti yang tadi bilang, ada yang pakai tangki, ada yang enggak. Kalau yang nggak pakai tangki itu saya sangat tidak rekomendasi karena wattnya sangat besar, biasanya di atas 1000 watt. Jadi meskipun nanti anak kos yang bayar listrik karena sudah token masing-masing, itu nanti jadi boros, anak kosnya juga akan merasa keberatan itu kalau harus membayar listrik dengan watt yang segitu besarnya. Ya mungkin paling dimatiin sih ya ininya water heaternya supaya nggak terlalu nyedot listrik. Tapi kan kita harus menyediakan meterannya itu lebih dari 1000 watt khusus buat si itu water heaternya doang. Jadi mungkin kita nggak bisa tuh pakai yang 1300 watt. Kita harus pakai meteran yang 2200 watt, dan lagi-lagi investasinya akan semakin besar. Terus alternatifnya yang kedua adalah listrik yang pakai tangki. Nah, listrik yang pakai tangki ini ada yang 10 liter, 15 liter, 20 liter. Nah, biasanya itu kita yang pakai itu. Setelah saya coba yang pakai gas juga, pakai gas itu irit dia. Pemakaian gas itu irit. Apalagi kalau kita pakai gasnya yang 3 kilo yang harganya murah itu, dia irit sekali tuh. Cuma kelemahannya gas itu, dia nggak stabil panasnya. Kadang-kadang kalau kita pakai gitu, panas, kepanasan banget. Tapi pas saat itunya knopnya kita kurangi suhunya, panasnya, terus apinya mati biasanya kalau terlalu kecil, jadinya nggak stabil lah, jadi kita jadi nggak nyaman, kita kadang-kadang kepanasan banget sampai kayak mau melepuh gitu, tapi pada saat kita kecilin tiba-tiba apinya mati, jadi kita harus ulang lagi kayak nyalain kompor gas gitu lagi. Nah, itu kalau gas itu tidak rekomennya di situ, tidak stabil, dan banyak orang yang takut juga sih pakai gas karena takut meledak atau apa. Karena kan itu posisi tabungnya kan posisinya harus di dekat situ. Kecuali kalau kita pakai selang panjang banget gitu, tapi ya nggak tahu itu apakah diperbolehkan apa enggak. Nah, akhirnya dari sekian banyak water heater yang beredar di pasaran itu, akhirnya tetap menurut saya yang paling bagus, paling cocok untuk kos adalah yang portable listrik yang pakai tangki. Nah, tangkinya itu tinggal disesuaikan aja. Kita mau kalau kapasitas kamarnya cuma 1 orang, kita cukup pakai yang 10 liter yang paling murah. Kalau yang kamar double, kita pakai yang 15 liter terus udah cukup. Atau kalau mau lebih safe ya pakai yang 20 liter. Dan harganya juga terjangkau. Harganya itu sekitar 1 jutaan per unitnya ya. 1 sampai 1,5 juta itu udah dapet tuh yang 10 liter. Pemakaian listriknya juga nggak boros, cuma 200 sampai 250 watt. Dan instalasinya juga nggak terlalu rumit. Jadi instalasi itu kalau kita pakai yang terpusat tadi, seperti yang water heater yang tenaga surya, itu kan kita harus pakai pipa air panasnya tuh dari pusat water heaternya itu kan kita pakai pipa air panasnya harus ke semua kamar, itu pakai instalasinya kan panjang. Tapi kalau kita pakai water heater yang portable yang di dalam kamar mandi, setiap kamar mandi satu, itu pipa air panasnya yang kita pakai itu nggak terlalu panjang, jadi kita bisa lebih menghemat dari instalasinya. Nah, itu teman-teman masalah water heater, masalah simple, tapi kalau kita salah pakai juga nanti akhirnya akan membuat boros juga di kos kita, akhirnya menggerus profit juga. Nah, makanya ini saya bagikan
pengalaman saya untuk pemakaian water heater tersebut. Nah, kalau teman-teman merasa video ini berguna, silakan subscribe. Silakan kalau ada ide atau masukan lain mengenai water heater, mungkin ada water heater baru kan ya sekarang ya yang tenaga tenaga AC ya. Jadi AC-nya itu bisa dipakai untuk memanaskan air. Itu mungkin teman-teman yang pernah coba, saya belum pernah coba kalau yang itu. Kalau teman-teman pernah coba mungkin bisa sharing juga di kolom komentar dan bisa juga memberikan masukan juga buat saya akhirnya. Nah, sekian dulu video saat ini. Jangan lupa ya subscribe, like, comment, share. Dan terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah!